Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1, urutan pertama di Bedengan, dari Bedengan, dan yang kedua kami di sini akan praktekkan cara penanaman tanaman pangan, yaitu tanaman umbi atau umbi-umbian, tanaman singkong. Baik, untuk proses pertama pembukaan lahan. Pembukaan lahan adalah proses mengubah area yang sebelumnya belum dimanfaatkan menjadi lahan yang siap digunakan untuk keperluan tertentu. Jadi alat yang kami perlukan pada proses pembukaan lahan ini adalah cangkul, parang. Nah, di sini kami lanjut tahap kedua, yaitu pembuatan bedengan dan penggemburan tanah. Jadi di sini kami menaikin bedengan atau pembuatan bedengan dengan proses mendinggikan tanah dalam bentuk gundukan untuk memperlancar drainase dan memudahkan penanaman pada tanaman singkong. Nah, sebelum masuk penanaman, tahap ketiga itu ada pemupukan awal, yaitu pupuk kandang yang kita gunakan dan dolomit. Jadi pupuk awal itu pemberian pupuk kandang dan dolomit, pemberian nutrisi dasar sebelum tanam menggunakan bahan organik dan kapur dolomit untuk memperbaiki kesuburan tanah serta menyeimbangkan pH dengan pupuk dolomit. Oke, baik, di sini kami akan mengaplikasikan pupuk dolomit agar pH-nya normal, netral. Nah, selang beberapa waktu setelah pemberian pupuk kandang, baru aplikasikan pupuk dolomit pada tanah. Nah, di sini kami lanjut untuk proses penanaman. Jadi, di sini kami menanam dalam satu lubang tanam, kami menanam 2 batang tanaman singkong dengan jarak 30 cm panjangnya dan lebarnya kami dengan jarak 50 cm. Nah, setelah proses penanaman, tanaman singkong tumbuh dengan baik, kami mengaplikasikan pupuk NPK di saat umur tanaman tersebut umur 3 bulan dengan dosis NPK 16-16-16. Selang 3 bulan sekali kami mengaplikasikan pupuk NPK pada tanaman singkong tersebut. Untuk tahap terakhir, kami melakukan pemanenan di usia singkong sudah memasuki umur 12 bulan. Setelah singkong berumur 12 bulan, langkah selanjutnya itu adalah pemanenan. Caranya itu terlebih dahulu kita membersihkan tanah di sekitar pangkal tanaman singkong, kemudian buat tanah menjadi sedikit menggembur. Jadi penggemburan tanah ini tuh bertujuan supaya memudahkan pencabutan singkong tanpa banyak merusak singkongnya. Langkah selanjutnya itu batang singkong dipotong sekitar 20-30 cm dari permukaan tanah supaya mempermudah pencabutan singkong. Kemudian batangnya itu bisa disimpan untuk bibit selanjutnya. Pencabutan singkong ini bisa memakai alat bantu seperti cangkul atau parang untuk mencabut singkongnya. Setelah dicabut, bersihkan sisa-sisa tanah yang menempel pada singkong agar mudah saat penyimpanan. Jadi tanaman singkong ini bisa tumbuh di hampir semua jenis tanah, tapi yang paling cocok itu tanah yang gembur, kaya bahan organik, dan punya drainase yang bagus. Tanaman singkong ini juga butuh sinar matahari penuh dan curah hujan yang sedang. Jadi pH tanah yang ideal untuk tanaman singkong ini itu 5,5 sampai 6,5. Kemudian bibit singkong yang bagus itu biasanya dari batang yang sehat, gak tua dan gak muda banget. Bibit singkong yang bagus itu diambil dari bagian tengah batang karena bagian ini tuh punya tunas yang paling aktif. Meskipun tanaman singkong ini tergolong
tahan banting, tetapi tanaman singkong ini tetap bisa terkena hama. Yang sering muncul itu seperti ulat geraya. Jadi ulat geraya ini menyerang daun tanaman singkong ini. Kemudian tungau merah. Tungau merah ini bisa membuat daun menjadi kuning. Kemudian penyakit layu dan busuk akar. Jadi itu tadi cara-cara tentang budidaya tanaman singkong dari mulai awal tanam sampai panen.